Assalamualaikum Ustaz, mau nanya tentang susu sapi. Jadi lebih baik untuk anak saya susu apa ya? Umur 1,5 tahun. Apa lebih baik susu Visoy? Susu ibunya lah Kedelai. paling baik. Kalau masih sampai 2 tahun kan susu ibunya kan, ASI. Ya. Kalau seandainya saya bukan itu ya, sebenarnya susu sapi bagus. Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang susu sapi. Ya. Saya tidak anti susu sapi, cuma masalahnya adalah pengolahan pada zaman sekarang itu yang jadi masalah. Kalau Anda ketemu dengan susu sapi yang grass fed itu dia makan rumput, kemudian dia tumbuh alami, ya ternak yang alami, ya silakan minum karena itu yang hadisnya begitu. Jadi begitulah. Jadi kita sekarang membutuhkan tempat-tempat nongkrong yang sehat. Kalau Anda bisa buat. Ya, kayak di Bandung itu ada satu restoran yang saya suka, saya lihat di situ semuanya healthy food. Ya, Jakarta belum banyak. Ya, jadi semakin banyak yang kita aware dengan ini, dan lagi-lagi jangan niatkan sebagai lifestyle, tapi niatkan sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah, sehingga nanti Anda minum madu, minum kunyit, minum jahe dapat pahala. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan tren, nggak usah ngapain. Ya Allah, aku makan ini, aku hidup sehat begini supaya ibadahku lebih baik kepadamu, maka dapat pahala. Anda mulai starting hidup sehat itu dulu, ya. Kurang lebih kayak begitu ya. Jadi siang ya makan seperti biasa, ya. Nanti malam sebaiknya malam jangan banyak-banyak makan lagi. Kecuali ya kalau Anda lihat, kalau saya pribadi makan tuh banyak, ya, tapi sekali makan banyak, tapi ya cukup untuk saya, ya, dan habis itu nggak makan lagi. Ya, sisanya apa? Lebih banyak ya kalau nggak ketemu sayur buah air itu aja. Ya. Semakin banyak kita membiasakan seperti itu, maka insya Allah akan semakin tubuhnya bisa mengkondisikan, dan akan perlahan-lahan penyakit itu akan hilang dengan sendirinya, insya Allah. Baik, saya kira mungkin cukup. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Sebenarnya kita sudah siapkan pertanyaan online yang dari kemarin, dan ini sudah 20 lebih Ustaz yang masuk. Tapi karena waktu kurang 5 menit lagi berarti ya? Atau ada yang mau kita sepakati ulang? 1.15 kali mungkin. Panitia gimana? Oke, kita ikut panitia ya. Oke, baik Ustaz. Mungkin jawabannya juga singkat, terserah Ustaz nanti. Dan kita atur mungkin pola 3:1. Jadi 3 online, 1 offline teman-teman. Pastikan penanya yang offline juga siap. Dan pertanyaan singkat ya, 1 aja. Langsung aja. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mencegah perut buncit? Atau kalau sudah terlanjur buncit, bagaimana menghilangkannya? Terima kasih Ustaz. Oke Ustaz. Cara paling gampang pakai stagen. Pernah kan ibu-ibu kondangan kan? Ini jawaban konyol dulu lah. Gini loh teman-teman, perut buncit itu kan sebenarnya muncul karena banyaknya lemak yang numpuk. Nah, masalah kita sekarang tuh nggak ngerti metabolisme glukosa tuh kayak apa. Glukosa kalau dimakan nggak kepake jadi glikogen. Glikogen kalau nggak kepake jadi lemak. Jadi nasi itu glukosa, tepung itu glukosa, gula pasir itu glukosa. Kondisi badan kita sekarang sudah penuh dengan glukosa yang sudah jadi lemak. Kalau laki-laki numpuknya di perut, dan itu imbasnya sampai ke keperkasaan pria. Ya, jadi saya pernah baca gitu kan, bahwa ternyata emang belly fat itu yang perut buncit itu emang ngefek ke perkasaan. Dan kalau udah kayak begini, imbasnya bisa sampai ke hubungan suami istri, bisa cerai. Dan Anda tanya sama KUA, sebagian besar perceraian itu terjadi karena ketidakpuasan suami dan istri. Maka ketika Anda hidup sehat kayak sekarang, maka juga niatkan, ya Allah izinkan aku dengan hidup sehat ini, aku bisa memberikan yang terbaik untuk istriku. Dapat pahala loh, ya. Hubungan suami istri dapat pahala, ya, hubungan biologis ya. Nah, bagaimana caranya? Lagi-lagi, kalau yang Anda pernah ngikutin bukan kuliah sih, ada tulisan saya di feed ya, di Instagram itu 7 Days Challenge JSR. Ada yang pernah baca? Nganggu doang atau gimana? Ya, kalau Anda baca tuh, tapi itu udah banyak banget, udah 30.000 postingan sudah itu. Udah campur-campur yang iklan mobil lah, iklan apa gitu kan, macam-macam ditagarin, di tag semua dari situ. Ya. Itu ada di awal. Jadi itu kita membiasakan untuk dalam seminggu itu emang nggak ada yang tadi 4 tadi itu. Ya. Jadi memang betul-betul mengkondisikan kita kayak singa lapar.
Kalau udah kondisikan singa lapar, maka lama-lama lemaknya tadi rontok dengan sendirinya. Akan rontok dengan sendirinya. Itu simple. Jadi kalau kita mengenal konsep kayak begini, nggak perlu pola-pola diet. Kurangi aja yang tadi karbo-karbonya tadi, nanti turun, cepet banget turunnya. Itu bahkan yang bapak-bapak di BNI Syariah sebelah itu belum, tapi itu sudah terlalu banyak sih turunnya sih, 20 kg tuh lumayan banyak, tapi bagi dia itu udah sehat, sudah sangat nyaman buat badannya ya. Jadi kurangi 4 hal itu tadi. Dan 3/4 isi piring Anda, kalau mau ini secara sederhana sih, adalah buah dan sayur. Buah dan sayur, air putih, buah, sayur, itu dulu. Creating habit, dan itu tetap akan nyaman dan jangan jadi beban. Ya, nanti lama-lama karena tidak ada kalori yang tidak ada lemak yang masuk ya, apalagi kita membiasakan untuk lapar ya, maka otomatis lemak yang ada pada badan di perut yang tadi akan dipecah sama badan. Seperti itu. Cara paling gampang lainnya puasa. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud ya. Atau kalau memang lagi nggak mau puasa, bukan hari puasa, yang tadi melaparkan diri. Jadi proses autofaginya jalan. Gitu. Baik, selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya tentang susu sapi. Jadi lebih baik untuk anak saya susu apa ya? Umur 1,5 tahun. Apa lebih baik susu Visoy? Susu ibunya lah paling baik. Kalau masih sampai 2 tahun kan susu ibunya kan, ASI. Ya. Kalau seandainya saya bukan itu ya, sebenarnya susu sapi bagus. Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang susu sapi. Ya. Saya tidak anti susu sapi, cuma masalahnya adalah pengolahan pada zaman sekarang itu yang jadi masalah. Kalau Anda ketemu dengan susu sapi yang grass fed itu dia makan rumput, kemudian dia tumbuh alami, ya ternak yang alami, ya silakan minum karena itu yang hadisnya begitu. Ya, tapi sekarang kan susah dapat susu kayak begitu. Ya. Nah, kita perlu membicarakan ini supaya apa? Supaya siapa tahu nanti ada perusahaan-perusahaan yang mau bikin kayak begitu. Ya, karena yang sudah diolah biasanya sudah banyak mengalami perubahan secara kandungannya. Jadi kalau mau ganti banyak pilihannya. Kambing boleh, atau tadi susu susu kacang-kacangan boleh, almond, pistachio, walnut, gitu kan, itu juga boleh. Atau kalau ketemu dengan beras organik ya, beras yang sehat, itu juga bisa dibikin susu kan, rice milk namanya, bisa. Yang orang tua kalau namanya air beras kan, jadi banyak pilihannya. Susu kambing bisa, susu kacang-kacangan bisa, ya susu santan pun bisa kalau bisa dicoba, kalau mau cobain ya. Susu santan tuh ya santan tuh di blender, nanti cobain aja di rumah, enak. Ada namanya golden turmeric latte. Golden turmeric latte itu kunyit kasih santan, ya kasih madu atau kasih gula aren gitu, jadi kayak cafe latte tapi pakai santan. Ya, sekarang beberapa kafe-kafe yang bikin kopi itu ya sudah mulai ganti susunya pakai almond atau pakai santan. Itu lebih sehat sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi itu pilihan itu. Wallahu a'lam. Baik. Afwan Ustaz, mohon pencerahannya. Apakah olahraga malam hari itu tidak baik untuk kesehatan? Kalau iya, batas waktunya sampai jam berapa Ustaz? Kalau teman-teman lihat matahari terbit, mungkin masih ingat proses fotosintesis kita pelajaran kita zaman SMA dulu kan. Fotosintesis itu kan pada muncul karena adanya matahari kan. Matahari yang menyinari satu pohon atau mungkin daunnya akan membuat proses fotosintesis gitu. Fotosintesis akan menghasilkan glukosa, akan menghasilkan oksigen. Itu terjadinya kapan? Kalau ada matahari. Ketika manusia beraktivitas di pagi hari sampai menjelang matahari terbit, maka dia dapat oksigen. Kalau manusia normal maksudnya secara umum sih, kalau kita kan perkotaan begini kan kita gedang-gedung aja sih kan. Maksud saya itu kalau kita normal, artinya kita masih ketemu dengan tumbuh-tumbuhan, kita serap oksigen tadi. Ya. Nah, itu hanya terjadi saat matahari terbit sampai tenggelam. Ketika malam, tumbuhan kan sudah berubah. Dia sudah tidak lagi keluarnya apa? CO2 loh. Jadi malam itu ketika orang olahraga, pertama yang ada 2 hal yang mungkin teman-teman perlu pahami. Secara fisiologis hormon kita, hormon yang bekerja di malam hari itu hormon rileks, hormon untuk istirahat. Bukan adrenalin lagi, bukan simpatik lagi. Ya. Ditandai dengan tenggelamnya matahari, switching dari simpatik ke parasimpatik. Itu yang pertama. Jadi sudah waktunya istirahat. Wa ja'alna laila libasa, kata Allah, dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita tidak mendapatkan oksigen tapi malah justru karbon dioksida. Kayak ngirup
asap dari motor, knalpot. Doka kalau itu karbon monoksida malah. Ini karbon dioksida, ya sama aja lah kurang lebih kayak begitu. Intinya kita nggak dapat itu. Jadi bagaimana caranya? Sekarang saya kira mungkin dengan Anda bekerja di tempat seperti ini, mungkin nggak juga berangkat habis subuh kan. Ada waktu lah beberapa saat. 7 menit, 10 menit olahraga pagi cukup kok. Sekarang ada kalau Anda punya di App Store atau mungkin di Google Play atau mungkin di Apple Store itu ada 7 days workout, 7 minute workout. Banyak. Kan bisa tuh. Atau mungkin kalau mau cobain juga lagi kayak begini nih sebelum sholat ada push up dulu 5 kali 10 kali. Bisa juga. Atau mungkin cari, bisa, pilihannya banyak untuk kita mau olahraga. Dan tidak mesti katakanlah kita, kalau olahraga yang misalkan membutuhkan waktu dan teman atau mungkin tim ya kayak badminton atau basket itu nanti ya Sabtu Ahad kalau pas libur. Kalau saran saya sih begitu. Ya, sisanya kita malah justru olahraga-olahraga sederhana tapi rutin dikit tapi kita istiqomah. Jauh lebih baik. Ya, kalau misalkan tadi saya katakan kita sebelum sholat misalkan push up dulu 5 kali 10 kali kan asik tuh. Atau ngeplank dulu atau apa macam-macam kita bisa kerjakan ya. Itu insya Allah jauh lebih baik dalam kondisi matahari masih ada gitu. Tapi kalau mau tetap olahraga malam sih ya silakan aja. Kalau saya sih tidak kurang menyarankan.